Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar yang momennya, yang masanya, inilah matanya. Berjanji kita ini tidak akan lagi melakukan dosa-dosa. Siap? Takbir. Setan-setan lari menggelegar suara malam ini. Lihatlah betapa kabulnya doa-doa orang yang hadir malam ini. Hujan lebat berhenti segera. Yang bertobat malam ini. Kita masuk surga. STJ, status tak jelas. Hilang. Masuk surga, ya Allah. Mencaci maki, silap salah kami. Oh, karena kau tidak layak masuk surga. Kalau begitu kau kurendamkan, kucelupkan neraka jahanam. Wala kami tak kuat masuk neraka, ya Allah. Masuk dalam surga kami tak layak, ya Allah. Kami masuk neraka kami tak kuat, ya Allah. Lalu kau mau kemana? Zunub pasir di pantai, ya Allah. Kami sadar itu, ya Allah. Kami sadar ampunanmu laut
luas tak bertepi, dan diampunkan Allah segala silap salah kita insyaallah. Takut saudaraku, Ustaz, saya banyak Pak Ustaz, saya silap Pak Ustaz. Innallaha la yusyraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik, memperduakan Allah, menduakan Allah. Wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat apa? Yang pertama, menyesal dalam hati. Momen kita beriman, siapa yang bisa mengampunkan? Dan jangan ada bagi kesempatan. Ada? Tidak ada. Kenapa mereka malam ini semuanya datang karena mencari ridho Allah. Tidak ada dusta di antara kita. Siapa yang sholat? Hanya seorang hamba Allah yang datang ingin melihat hamba Allah, datang dari nun ke dalam mata ke Pulau Jawa, dari Jawa Barat, lautan api takbir. Malam ini kita datang bukan mengusir Belanda. Belanda sudah lama pulang ke Amsterdam. Kita bukan datang ingin mengusir Jepang. Jepang sudah lama pulang ke Tokyo. Malah Jepang ikut meliput acara ini. Sony datang, Korea datang, Samsung, Panasonic semuanya datang, Apple datang. Rekam, insya Allah acara ini masuk surga dengan HP-nya sekalian. Malam ini kita datang kan menenung sejenak berapa banyak dosa silap salah kita. Pulang dari sini yang bingung, saya mau berhenti. Ini masanya pulang dari sini, mandi taubat. Mandi taubat gimana caranya Pak Ustaz? Seperti mandi wajib, basah semuanya dari rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillah, tidak perlu lagi diajari. Tadi kena basah semua. Tinggal taubat, taubat padat seperti ini. Tadi siang kirim video, inilah suasana stadion kita. Dalam hati saya, stadion sebesar ini yang datang siapa? Siapa yang akan datang ke tempat ini? Ternyata melimpah ruah. La haula wala quwwata illa billah. Kita melihat itu. Kalau tidak ada TV yang melihat apa? Tapi HP itu tidak daripada TV pun. Kalau tidak ada TV yang meliput, tidak daripada TV, apa dia? HP-mu yang jadul itu lebih hebat. Tidak ada yang tidak ada tidak apa. Karena semuanya datang melangkahkan kaki dari Bismillahirrahmanirrahim. Saya pezina, saya perampok, saya pemakai narkoba. Apakah pintu taubat terbuka bagi saya? Pintu taubat terbuka, saudaraku. Taubatlah kepada Allah. Taubat nasuha. Apa syarat taubat nasuha? Tiga. Yang pertama, menyesal dalam hati. Mari sama-sama menyesal. Menyesal. Bukan begitu cara menyesal. Pejamkan mata. Berapa anak gadis yang sudah kau ganggu? Tanya anak gadis berapa diganggu kok malah nganga. Berapa anak orang yang sudah kau rusak? Ingat, kau adalah laki-laki akan menikah dengan perempuan. Betul? Karena sekarang lagi tren laki-laki nikah sama laki-laki. Kau adalah laki-laki yang gagah perkasa, akan menikah dengan perempuan. Kau akan punya anak perempuan. Hari ini kau mainkan perempuan. Kalau hari ini kau goda perempuan,
Hari ini kau tinggalkan perempuan, suatu saat anak perempuanmu akan mengalami hal yang sama. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya. Izin aku apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat sudah potong kepalanya, penggal lehernya. Jangan. Bagaimana kalau orang merusak anakmu? Bagaimana kalau orang merusak adikmu? Bagaimana kalau orang merusak kakakmu? Bagaimana orang merusak ibumu? Nenekmu tidak mungkin dirusak, sudahlah rusak. Bagaimana kalau orang merusak kehormatan saudaramu? Perempuan adalah adik kita, perempuan adalah kakak kita, perempuan adalah ibu kita, perempuan adalah anak perempuan kita. Yang selama ini merusak, mengganggu anak perempuan, malam ini juga berjanji, aku tidak mengganggumu lagi, oh my dear, my darling. Akan kupinang dengan bismillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini pakai sabu-sabu, yang selama ini pakai khamar, yang selama ini pakai gila, yang selama ini pakai terserah. Nanti saya sebutkan semua, banyak yang menduga ini jangan-jangan pakai juga. Merusak hati, merusak tubuh, maka malam inilah ajang kita bertobat kepada Allah. Berhenti yang selama ini hanya merusak dirinya, tobatnya enak, tobatnya hanya kepada Allah, tapi yang merusak tetangga, mengganggu sahabat, makan haram, makan riba. Bisa engkau menangis, astagfirullahaladzim. Tidak bisa engkau menangis. Kenapa? Kau mesti minta maaf. Ada saudaraku yang kakinya terinjak, terinjak parkir, sampai lokasi ini. Ada yang tangannya tidak sempat disalami, ada kakinya sempat terinjak, ada mungkin senyumnya tidak terbalas, ada yang mungkin dia saya berlagu tidak sempat masuk dalam kameranya, karena kameranya pakai timer 10 detik lagi kelamaan. Tahukah engkau memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Nampak dari saja nampak mereka tidak ikhlas memaafkan. Selama ini kau tonton videonya, ada kata-katanya menyinggung perasaan, ada sakit yang merusak perasaan, ada kata-kata yang merusak hatinya. Kalau boleh disambung, tak boleh kita obat akan dicari. Maukah engkau memaafkan dan salah Abdul Somad? Begitu juga lah orang akan memaafkan segala silap. Amin. Oleh sebab itu maka tidak ada yang lebih hebat dari kita maaf. Tidak ada yang lebih hebat. Orang yang memaafkan saudaranya, memaafkan silap dan salahnya. Malam ini kita minta ampun kepada Allah. Yang agak panjang Pak Ustaz, astagfirullahaladzim. Yang lebih panjang Pak Ustaz, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, nafas panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa syarri ma sana'tu wa bika ni'matika alayya wa bukan bi faghfirli fa innahu la yaghfiru illa anta. Amin. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi tidak ada yang mampu memaafkan segala silap salah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di waktu malam, mati di malam ini, maka surga tempatnya. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar
maka surga tempatnya. Maka paling tidak kita baca 2 kali, malam 1 kali, subuh 1 kali. Bagi yang belum hafal, cari Sayyidul Istighfar di www. Sayyidul Istighfar tempel di dekat kompor sambil masak pagi. Selesai itu Arab, masukkan ke kopi, insya Allah isi. Sebenarnya sudah lama cuma malam ini bertobat pada pukul 9 kurang lain jam saya. Lagu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita berkumpul orang baik di majelis yang baik, tidak ada lain yang kita inginkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sudah siap? Setelah tobat mau kemana? Apa setelah ini? Jangan sampai setelah yang bisnismen meninggalkan bisnisnya. Besok tiba-tiba saya tanya, gimana bisnis orang Bandung? Mereka udah nggak bisnis lagi Pak Ustadz, bawaannya mau mati. Jangan, bangkitkan semangat. Terus yang bisnis konveksi, terus yang bisnis baju, jaket, topi. Model baju yang bagaimana yang mau kami cetak? Model yang begini aja. Ada nenek-nenek tua menenun kain di pedalaman Kalimantan Tengah, dipinjamkan benang emas, dipinjamkan mesin jahit, ditebal uang, dicerat mereka dengan riba. Kita bantu produksi baju-baju mereka. Mana bajunya Pak Ustaz? Inilah baju yang sedang dipakai Dr. Somad dari Kalimantan Tengah. Siap membeli produksi negeri, siap membangkitkan ekonomi umum. Besok pagi cari nenek-nenek yang membuat tenunan, yang menjahit. Engkau kaya bukan dengan bajumu yang impor buatan luar negeri. Betul. Menunjukkan engkau kaya bukan dengan sepatumu yang buatan. Dari mana sepatu? Tapi pakailah produksi dalam negeri. Tidak usah jauh-jauh. Di Cibadoyun ada saudaramu. Di sana ada baju saudaramu. Begitu kau bangga, begitu yang menolong saudaramu. Adapun kau pakai, ada orang kaya sekarang. Begitu dia berdiri, 20 juta sekali berdiri. Batu 5 juta, kulit buaya. Celana 2 juta. Baju sebentar. Takut nih Pak Ustadz. Ini 5 juta nih Pak Ustadz. Yang nanya ente siapa? Sementara ada tetanggamu yang jual pakaian. Kau beli pakaiannya, dia akan berzakat. Kau beli pakaiannya, dia akan bersedekah. Kau beli sepatunya. Itu Abdul Somad cuman pandai ceramah aja. Jangan-jangan yang dia pakai juga buatan luar negeri. Oke, kalau gitu kita buka sekarang. Bunut. Di mana bunut itu Pak Ustadz? Dekat Medan sana. Sepatu. Kenapa Ustadz tidak pakai Cibadoyun? Sudah banyak yang mengiklankan. Tapi ada yang belum terkenal. Bunut. Bajunya Kalimantan Tengah. Jaketnya ada di dalam. UAS. Maka yang bertobat, jangan cuma katakan keluar dari riba. Ustaz, kami mau keluar dari riba. Ya, habis itu kami bisnis apa? Jangan tanya-tanya. Banyak-banyak istighfar, mati masuk surga. Emang orang nggak mau makan? Betul. Kami di bisnis percetakan Pak Ustaz, cetak Al-Quran. Tapi ingat, hati-hati. Ada percetakan Al-Quran, tapi lemnya lemak babi. Ada percetakan Al-Quran, tapi belum tentu orang Bandung mencetak Al-Quran. Apa namanya? Samil Quran Bandung punya.
jahitnya nenek-nenek tua. Mereka bisa berusaha produktif. Abdul Somad. Buktinya apa? Bangkit semangat. Ekonomi umat harus bangkit. Mukminul qawi, seorang mukmin yang kuat. Khairun, lebih baik. Lebih dicintai Allah. Minal mu'minit baik. Mukmin yang lemah, miskin, susah, taat. Siap bangkitkan ekonomi umat? Siap bangkitkan ekonomi umat? Saudaraku, cuma melihat Ustaz Somad dari pojok sangat kecil, sebesar ujung kuda, sebesar ujung telinga. Ini cuma nampak besar. Kenapa? Karena ada layar yang besar. Siapa yang beri layar ini? PT5 Businessman, tapi dekat dengan agama Allah. Ustaz yang menanggung dalam acara ini hanya satu orang saja, orang Bandung. Namanya tidak mau disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya mau jadi mukmin yang kaya apa yang sudah kan meninggalkan bawahnya hanya mau sedikit mati. Gimana kok perusahaan air minum udah nggak urus lagi, mau mati aja Pak Ustaz. Gimana sepatu di Cibaduyut, saya nggak urus sepatu lagi, saya nggak pakai sendal, mau mati aja Pak Ustaz. Dunia harus digenggam oleh orang-orang yang kuat, betul. Dalam dunia bisnis begitu dengan politik. Kira-kira politik penting atau tidak? Anyway, obatlah, betul. Apakah orang Islam mesti pegang kekuasaan? Anak Islam yang jadi polisi, amankan acara malam ini bukan polisi dan tentara. Abdul Somad sudah berbutu dengan polisi dan tentara. Siapa yang berani membubarkan pengajian kalau bukan karena orang-orang yang komitmen dan dakwah dengan kekuasaan agama. Kau tolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad tidak bisa menolong agama ini dengan kekuasaan karena dia tidak punya kuasa. Dulu kami kan sudah minta Ustaz jadi wapres, dia nggak mau. Abdul Somad tidak bisa menolong agama ini dengan seragam karena dia tidak punya seragam. Kalau dia ikut tes tentara nggak lulus, terlalu kurus. Abdul Somad tidak bisa menolong agama ini dengan harta. Dia tak bisa karena dia tidak punya harta. Lalu dia tolong pakai apa? Dengan suaranya. Kenapa Ustaz mesti bersuara menggelegar? Karena aku tak punya kuasa, karena aku tak punya harta, karena aku tak punya seragam, aku tak punya jabatan, aku cuma punya suara. Salahkah aku bersuara? Kalau salah katakan salah, biar aku tak bersuara lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara kita yang paling mulia? Apakah bisnismen? Apakah polisi? Apakah tentara? Apakah bupati? Gubernur? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas, karena Allah. Orang ikhlas tadilah berdoa, orang ikhlas tadi meminta, malaikat mengalihkan hujan karena lidah mereka. Mereka bukan ulama, mereka bukan alim, mereka bukan kiai, mereka manusia biasa, tapi hati mereka bersih, mereka kepentingan, mereka ikhlas karena Allah. Malam ini semuanya berkumpul, polisi yang ikhlas, tentara yang ikhlas, pejabat yang ikhlas, bisnismen yang ikhlas, betul. Ada yang saya sebut? Artis kata dia. Bukankah aku satu-satunya? Mereka artis kita tonton di televisi. Apakah mereka berarti artisan mereka?
mereka tampil ke depan. Tapi selama ini mereka pakai celana pendek, hari ini lutut mereka tutup walaupun lututnya putih. Ini sudah lutut hitam, buka juga. Hari ini mereka tampil bersama sahabat mereka, artisan mereka. Mereka punya follower yang luar biasa. Betul? Ada di antara mereka yang followernya sampai 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 4 juta, tapi belum ada yang melebihi Ustaz 7 juta. Ada. Nih, somat mau keluar nih. Ini setan ini keluar nih. Mereka followernya ada yang sampai 25 juta. Bayangkan kalau mereka sholat mereka, apa follower mereka yang tersentuh. Betul? Tapi jangan gara-gara ini artis Islam dihidupkan HP stream. Sholli sunat tahajud. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, kok mati? Setuju artis ini berhijrah? Mereka punya follower, mereka punya pengikut, mereka punya pengagum. Ada di antara mereka hai saudaraku, ingat cerita Ustaz Somad, aku mau berhenti dari dunia politik. Saya nggak marah, saya diam saja. Kamu mau berhenti? Ya, oke. Aku mau berhenti mencaleg Pak Ustaz. Kenapa? Capek Pak Ustaz. Oke, nggak apa-apa. Rumahmu sudah besar, mobilmu sudah besar, binimu sudah besar. Kau mau berhenti nggak apa-apa, kau sudah mapan, kau nggak perlu. Tapi ingat, kalau kau berhenti jadi caleg, yang homo mencaleg, yang lesbi mencaleg, yang sekuler mencaleg, yang syiah mencaleg, yang liberal mencaleg, yang fasik mencaleg. Apakah kau lalu tidak dituntut di hadapan Allah 5 juta bertanggung jawab, maka kau akan dituntut di hadapan Allah. Kalau itu saya caleg Pak Ustaz, enggak usah, biar aja seperti itu. Kalau itu saya caleg, saya enggak nyuruh. Nah, ini jangan-jangan Abdul Somad udah mulai kampanye. Abdul Somad tidak ada urusan sama kampanye. Abdul Somad bukan orang partai. Abdul Somad bukan orang ormas. Jangan-jangan Ustadz Somad caleg nih. Caleg nggak level ya. Caleg kan itu yang fotonya nyangkut di pohon kayu. Abdul Somad fotonya tidak ada di pohon kayu, Mas Bro. Abdul Somad fotonya di mana? Foto artis kecil, foto pejabat kecil, foto ustadz ahli Al-Quran kecil. Kenapa foto dia yang paling besar? Untuk menutupi kekurangannya supaya jangan nampak terlalu kurus. Padahal di sana semua ada, anggota legislatif ada, pejabat ada, pengusaha ada penghafal Quran. Ustaz Somad, tolong dengarkan bacaan Al-Quranku. Sudah mirip atau belum? Saya dengar bacaan Qurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sudah mirip belum? Saya katakan belum mirip saya. Memang saya mau mirip Ustaz Muzammil Hasbullah. Maka dia mau niru bacaan saya. Rupanya dia mau niru Ustadz Muzammil Hasbullah yang pada hari pernikahannya disitulah hari duka cita nasional. Dulu waktu dia masih lajang datang ke Pekanbaru Riau, acara jam 8, jam 6 sore anak-anak gadis sudah nunggu. Kalau Abdul Somad Ustadz Muzammil Hasbullah, malam ini kenapa cuma laki-laki yang hadir? Mana perempuan? Mana? Yang laki-laki jangan angkat tangan.
Dengar suara perempuan. Ala salat salam ala yasin. Ternyata banyak perempuan cuman mau ngetes saja. Lalu kan saya tentang Bandung ini, mohon maaf orang Bandung, mohon maafkan saya, jangan dibeli nanti ya. Kesan saya tentang perempuan di Bandung tidak baik, karena dulu waktu saya sekolah saya dengar lagunya, aku dilahirkan di kota Bandung yang gadis Bandung dan perawat itu lagu jangan. Saya sudah jumpa dengan beliau waktu di Taiwan. Saya cuma mengaku bahwa saya sudah pernah ceramah di luar negeri, walaupun di Hongkong nggak masuk. Baju panjang, laki-lakinya hijrah, perempuannya hijrah, istrinya hijrah, cikutnya hijrah, anak mudanya hijrah, Indonesia hijrah. Hijrah dari kemiskinan, hijrah dari korupsi kepada yang lebih. Datun bagi batun warapun. Salah ceramah Abdul Somad? Yang disampaikan Abdul Somad? Kalau katakan salah, saya cepat pulang. Saudara yang dimuliakan Allah, buat tapi sesama orang hijrah jangan sampai sikut-sikutan. Janji? Ada? Di sini ada Muhammadiyah, ada? Di sini ada NU, di sini ada Kokam. Ini semua adalah jalan menuju kebenaran, tapi semuanya pada titik la ilaha Muhammad wala tanaza'u. Jangan watafshalu. Kalau kamu kelahi, kamu gagal. Kamu akan kehilangan semangat. Letoy, lesu, lemah, loyo, lunglai. Mudah menikam engkau dari belakang, menjauhkan diri, dalam depan, menikam dari belakang. Harus cerdas, harus smart. HP-nya sudah cerdas, namanya smartphone. Ustaznya sudah cerdas. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Beda terus biasa. Biasa. Memperjuangkan la ilaha. Di sini ada orang Sunda, di sini ada orang Minangkabau. Mulia, semuanya mulia. Nah, semua berjuang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Buat saudaraku yang satu akidah, engkau dengan Abdul Somad dalam ikatan ukhuwah Islam. Mungkin ada Tionghoa yang tidak Islam, mungkin non Muslim, kau tetap saudaraku. Apa yang mengikat kita? Bingkai negara kesatuan Republik. Makanya acara ini dibuka dengan sholat berjamaah, dibuka dengan bacaan Al-Quran, dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalau ikut, saya justru yang membimbing nyanyi Indonesia Raya di dalam hutan pedalaman. Benderanya ke atas. Kita ajarkan kepada anak-anak suku Aket, suku Terasik, mereka yang Indonesia Raya, mereka yang ini masuk ke dalam tanpa ada APBN dan APBD. Mana buktinya? Itu Abdul Somad cuma ngomong aja. Mana buktinya? Makanya beli paket 4 giga. Tonton
sampai habis. Jangan video yang potong-potong. Betul? Itu kamera tuh. Ada kamera di bawah, ada kamera di tengah, ada kamera di atas. Banyak betul kupu-kupu rama-rama malam ini. Mereka semua ingin melihat kita. Maka kita bersolawat. Salatullah sudah. Bisnis Islami tinggal menerima. Siap? Yang politikus berjuangkan agama Allah dengan kekuasaan. Siap? Yang bilang siap bukan ente kan gak ada jabatan. Yang umat, satukan umat, jangan pecah belah umat, jangan sebagai khilafiyah, hanya menuju ke satu. Kunut yang gak kunut, bukan masalah lagi. Kalau antara yang gak kunut, yang ketawa, yang gak suruh. Betul? Ini TV apa ini? Oh, waktunya 17 menit lagi. Di mana-mana Ustaz ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Meninggalkan dunia. Ustaz Somad, pimpinan perusahaan, alhamdulillah sudah taubat, sudah hijrah, sudah ngaji, tapi produktivitas turun, tidak ada lagi rapat, tidak ada lagi peningkatan. Ini bukan taubat, ini apa namanya? Ini tidak benar. Maka meningkat, makin berkualitas, makin hebat produktivitas. Kenapa? Karena dulu yang kejar dunia, kau mau masuk, mau beli rumah, mau beli mobil, kita telah berbuat. Cita-citamu adalah membiayai rakyat di sebuah bisnis Indonesia. Hai businessman, businessman. Hai usahawan, usahawan. Hai pemborong. Hai developer. Selama ini rumah. Selama ini kau bisnis untuk apa? Mobil-mobil. Sekarang kau buat rumah di seluruh provinsi Indonesia. Nanti gurunya dari mana? Hubungi Ustaz kita. Yang bawah Ustaz Muzammil Asbullah. Yang atas. Ustaz apa tuh? Wah, saya mau tahu aja kenal apa enggak. Bacaan Al-Quran. Ustaz Somad, bisnis kita sudah taubat. Bagus. Anak-anak kita sudah taubat. Bagus. Yang masih pacaran juga keluarkan HP. Cari namanya. Somad sejiwa. Udah tahu namanya? Belet. Siap. Gunanya ngaji. Kalau nggak berhenti. Apa ngaji? Azir. Orang yang terus ngaji. Tapi tidak ada action. Innal muzirin anu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Ini jamaah kok nengok ke saya nih. Nengok kemana jamaah nih? Oh, nengok layar. Kenapa jamaah ngeliat layar? Ustaz lebih ganteng di layar daripada saya. Saudaraku yang di belakang, apa yang mereka lihat? Mereka tidak penting melihat orang, karena kami yang penting suara. Betul? Ada yang hobi mendengar suara, MP3, mau lihat gambar, MP4, ada gambar dan suara, semuanya ada malam ini. Tidak bukan untuk memperdaran kita. Kalau sendiri mungkin tidak dapat pengajian, kalau sendiri mungkin tidak peduli, tapi ramai siar
lihat kayak begini. Apa orang ini ingin memusuhi Islam? Yang benci kepada dakwah, jangan macam-macam. Tadi malam umat Islam berkumpul di stadion. Malaikat bukan karena Allah tidak tahu. Allah tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan tidak mau tahu. Hai malaikat, di mana mereka kumpul? Di stadion. Kenapa mereka kumpul? Ada kesebelasan sepak bola. Ada sepak bola ini? Tidak ada. Enggak boleh main bola? Silakan. Justru kalian main bola silakan. Siapa yang juara sepak bola, badannya sehat, di dalam badan yang sehat terdapat banyak maling sehat. Dengan tetap ngaji, dengan tetap yang motor tobat, yang motor syariah, yang pacaran tobat, pacaran syariah. Ada mancing aja. Alhamdulillah Ustaz, kemarin kami sebelum mendengar pengajian Ustaz masih pacaran, sekarang sudah pindah Pak Ustaz, hijrah, namanya pacaran syariah. Dulu saya manggil sayang, sekarang ya akhi, ya ukhti. Bulan kedua, ya abi, ya ummi. Bulan ketiga, almarhum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah tobat, jaga komunitas. Yang bisa senang bisnis bukan dalam udagar hijrah. Internet www.youtube.com www.youtube.com www.google.com. Tulis di situ Saudagar Hijrah. Dulu ahli listrik, dulu hebat masalah teknik, dulu ngerti masalah lampu. Setelah hijrah menggunakan listrik, malah berzikir mati lampu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bukan itu, zikirnya tetap, tapi tetap menggeluti bidang listrik dan lampu. Alhamdulillah. Di bidang listrik, maka dia tetap menguasai listrik. Hijrahnya tidak meninggalkan listrik. Listrik 1 watt bisa robah menjadi 10 watt dan tahan selama 10 tahun. Anak asli Bandung. Abdul Somad bermimpi anak Bandung yang tobat, yang dengan listriknya dia akan masuk surga. Kubur yang pertama adalah kubur anak Bandung ini. Karena dia berdekat lampu-lampu. Tidak semuanya masuk perusahaan listrik negara. Pedalaman, tidak ada tiang listrik, tidak ada kabel listrik. Dari mana mereka bisa mengaji cepat? Karena ada lampu yang dibuat oleh anak Bandung bernama Pak Ujang Koswara. Bangga orang Bandung. Bayangkan kalau kita semua yang produksi. Apa nama lampunya? Ujang. Apa nama mobilnya? Asep. Apa nama motornya? Siapa yang tidak bangga? Sekarang kita masih pakai Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Tapi ke depan Indonesia bangsa besar, Indonesia memimpin insyaallah. Real. Bandung yang sepatunya dari Bandung, lampunya dari Bandung. Titik awal kebangkitan Islam masa depan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi engkau masuk surga bukan cuma karena zikirmu. Engkau masuk surga bukan cuma karena doamu, tapi bakatmu apa? Engkau buatkan program belajar Quran melalui mengaji baca Quran, aplikasi Quran. Apa namanya? Aplikasi Anak Bandung. Siap? Tinggal ketik saja. Aplikasi Anak Bandung. Suara Al-Fatihah. Enter. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Fatihah. Enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi penting
Tapi what's next? Apa setelah tabligh akbar? Setelah tabligh ngaji ke tempat kiai, ke tempat ajengan, baca kitab pening ke pondok pesantren. Setuju? Belum. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, mungkin ini ceramahku terakhir di kota Bandung. Setelah ini aku tidak akan ceramah lagi di kota Bandung untuk saat ini. Nanti kalau dapat berita Ustaz Somad meninggal dunia, memang dia sudah ngomong gitu kemarin. Tapi sepeninggalku nanti saudaraku, mungkin kau tak mendengar, mungkin tidak. Tanya kemana? Tergantung jenis kelaminmu. Kalau engkau perempuan, cari ustaz yang berilmu. Kami anak muda, pergi temui ustaz yang khusus anak muda dari Bandung juga. Ustaz apa namanya? Ustaz anak laki, jangan anak muda. Tua Pak Ustaz dari Bandung juga. Siapa namanya? Agib. Yang anak muda Ustaz Hanan. Ustaz Hanan. Yang sudah tua Agib. Kami maunya zikir aja Pak Ustaz. Dari Jawa Barat Ustaz Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada semua. Mau anak muda, mau sudah tua, mau yang perempuan, mau yang laki-laki. Jangan cukupkan hanya tabligh akbar saja, tapi bangkitkan semangat jihad. Jangan sendirian, karena serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ini komunitas-komunitas banyak. Businessman, saudagar hijrah, artis, musyawarah, kelompok pengajian artis hijrah, penguasa, DPR, bupati, wali kota, memakai komunitas mereka yang sudah menggunakan tanda tangannya, jabatannya, kekuasaannya. Nanti kita semua akan mati dan akan kita bawa bekal ini menghadap Allah. Kelihatannya dari malam ini terasa, nampaknya di antara kita ini saya lebih dulu nanti insya Allah. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mati di tangan Allah. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga. Betul? Kenapa demikian? Berapa banyak orang tua divonis mati tidak mati-mati. Malah yang anak muda sehat, nabrak tiang listrik mati. Oleh sebab itu jangan katakan aku tobat. Kemarin Somad kan ngajak, ya nanti aja lah. Jangan, segera bertaubat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Pertama, yang kedua, bangkit setelah tobat. Jangan loyo, jangan lesu. Yang ketiga, jaga persaudaraan, jangan berpecah belah. Yang keempat, setelah Ustaz Somad pergi, jangan putus asa, ngaji ke ustaz-ustaz kita. Kalau ngerti, kalau nggak paham, tanya. Jangan baca sendiri, bingung sendiri, nyasar sendiri. Karena kita tidak bisa sendirian. Serigala-serigala sedang memantau. Dia akan menerkam engkau. Kalau engkau berjamaah, maka tidak mungkin engkau diterkam serigala. Kenapa? Karena segerombolan bison, kambing, tidak mungkin diterkam serigala. Karena ramai, tanduknya tajam, matanya benar, seperti kita pada malam hari ini. Lalu setelah ini apa yang kita lakukan? Jangan lupa doakan Ustaz Somad mati dalam keadaan husnul. Telingamu pertama kali mendengar bisikan la ilaha. Anakmu pertama kau azankan asyhadu alla ilaha illallah. Yang tertulis di benderamu itu bukan sekedar ajang, bukan sekedar kau
melihatnya, dan kau akan mati dalam kalimat la ilaha. Dengan la ilaha illallah yang berdosa menjadi taubat. Dengan la ilaha illallah yang merasa hina karena harta tidak dibawa mati. Dengan la ilaha illallah yang miskin tidak merasa melarat karena ada Allah tempat bergantung. Dengan la ilaha illallah yang putus asa ada harapan baru. Gantungkan harapanmu hanya kepada Dia. Jangan berharap kepada kawan. Hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan. Jangan berharap harta akan musnah dan binasa. Jangan berharap pada kuasa akan sirna. Tapi berharaplah kepada Dia. La ilaha illallah. Serahkan dirimu kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Genggaman kuasa ada dalam tangan kehendak, kudrat, iradat kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang membuat Abdul Somad bisa berani di hadapan orang-orang sebanyak ini, di hadapan para pejabat, para tokoh masyarakat? Apa yang membuat Abdul Somad bisa berani bicara di depan mereka? Karena sebelum kemari aku serahkan diriku. Ya Allah, aku akan berhadapan dengan hamba-hambamu. Ya Allah, aku akan menginjak bumimu. Ya Allah, yang kusampaikan adalah ayat dan hadismu, maka tolong aku. Sekarang banyak orang bicara lantang, rupanya pakai sabu-sabu. Ada orang bicara menggelegar, rupanya di kantong belakang ada keris kecil, minta kepada dukun setan. Ketahuan kenapa? Lupa, pas duduk patah, luka. Kita tidak pakai keris kecil, kita tidak pakai gelang, kita tidak pakai cincin. Itu Ustaz Somad pakai cincin, gak ada apa-apanya, gak ada jinnya, gak ada hantunya, hanya sekedar perhiasan semata. Tapi kita semuanya berserah, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tausiah Ustaz Abdul Somad malam ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kebaikan. Kesimpulannya, taubat, bangkitkan semangat, jaga persatuan ukhuwah Islamiyah, dan jangan lupa saling mendoakan. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami ya Allah. Waliwalidayna, kedua orang kami ya Allah. Waliabaina, kami yang mencarikan makanan yang halal sekolah kami, bahkan mungkin nikah kami, melepuh kulitnya untuk mencarikan makan dan sekolah, tak dapat dibalas budi baiknya. Berikan dia surgamu ya Allah. Wali ummatina, mengandung kami 9 bulan 10 hari, dia melahirkan kami, dan dia masih hidup hari ini. Pulang kami ke rumah, kami cium tangannya, kami peluk tubuhnya yang rapuh, tapi sebagiannya sudah meninggal dunia. Lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma ja'al jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surga. La taj'al kuburahum hufratan min hufrin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari kamu ya Allah. Allahumma ahsin sababal muslimin, anak-anak muslimin, bangkitkan semangat mereka untuk kreasi dalam yang baik ya Allah. Jadikan mereka sarjana-sarjana yang menjadikan Indonesia bangga dengan hadiahnya yang subur ya Allah. Bangga dengan Indonesia maju ke depan ya Allah. Jadikan mereka anak-anak muda yang selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari seks bebas, selamat dari segala perbuatan yang mungkar ya Allah. Jadikan mereka tentara-tentara yang menolong agamamu ya Allah. Jadikan mereka pasukan yang akan membebaskan
Uyghur. Saudara kami sedang terjadi di Uyghur. Kami teraniaya di Rohingya. Saudara kami teraniaya. Bulan dijadikan sok juga sebulan lamanya. Palestina namanya. Tolong kami ya Allah. Tolong imaman ada. Bukan Republik Indonesia. Wakil rakyat. DPR. Anggota legislatif. Pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina. La yakhafu wa la yarhamuna. Dengan pemimpin kami, orang yang takut padamu dan sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li kulli khair. Kalau kau takdirkan kami harus hidup besok pagi, dan kehidupan itu bagi amal ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli shar. Kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, biarlah kematian ini sebagai mati syahid ya Allah. Biarlah kematian ini sebagai dosa ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak-anak kami anak yang baik dan salihah. Jangan abna'ana Quran wal hafizat. Jadi anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka menolong agama harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan din. Berikan kami keselamatan dalam agama. Jangan sampai anak cucu kami sesat, menjadi waris, menjadi syiah, menjadi murji'ah, menjadi liberal, sekuler. Matikan mereka dalam ahlus sunnah wal jamaah ya Allah. Waziyadatan ilmi, bahkan ilmu mereka, dengan ilmu itu menjadi benar amal mereka menurut Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Barakatan fil rezeki kami, bisa berhaji umrah ke Baitullah, bisa kami beri makam Rasulullah, kami mengucap Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khair khalqillah, Assalamualaikum ya safwat Allah. Taubatan kami silap, kami salah, kami banyak dosa. Berikan kami tobat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sudah mati. Kematian seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Kematian seperti pasan pun sama berat sekali. Kematian seperti mata kail anjing di tempat yang basah. Tercabut urat-urat, tercabut daging, tercabut darah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Selamatkan kami dari azab kubur. Selamatkan kami dari pertanyaan mungkar nakir. Selamatkan kami dari titian siratal mustaqim. Selamatkan kami dari hisab. Satukan kami bersama ulama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersahabat. Kami tidak hanya ingin berteman di sini, kami ingin bersahabat di padang mahsyar dalam lindungan singgasana Arsy-Mu. Kami ingin termasuk yang terjadi. Nabi Jalali, mana yang dulu-dulunya kasih sayang karena Allah. Kami ingin mendapatkan naungan-Mu di padang mahsyar. Pada hari itu naungan kecuali lindungan-Mu ya Allah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Allah bina di hari kan kami ketika kami sampai saat malaikat menjemput nyawa kami. Kami ingin yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Kami ingin berbisik ke telinga kami. Adalah anak yang dulu kami jaga. Anak yang kami sekolahkan. Kami tidak ingin anak kami kaya, tapi tidak berbakti kepada orang tua. Kami tidak ingin anak kami menjadi pejabat, tapi tidak perhatian kepada rakyat. Kami tidak ingin anak kami jadi orang kaya, tapi tidak berimpak bersedekah. Kami ingin anak kami lah yang membisik telinga kami sebelah kanan saat malaikat maut mencabut nyawa. Yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala sayyidina wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bubar dulu, masih ada beberapa acara lagi. Tetap dulu, jangan berdiri karena ada beberapa urusan acara ini yang penting karena acara itu dengan majelis. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Terima kasih segala perhatian. Segala kesilapan dan kejelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Di mana untuk tidak meninggalkan yang ingin bermualaf, yang ingin bersyarat, ingin syarat oleh guru kita. Kita akan punya saudara lagi teman-teman. Alhamdulillah. Ada dua saudara kita ingin langsung disyaratkan oleh guru kita. Insyaallah kita menjadi saksi di sini, mudah-mudahan kita akan bertemu kembali di jannah yang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau bernama Daniel Alfarionggur? Ya. Apakah masuk Islam memang murni dari lubuk hati yang paling dalam, tidak ada paksaan dari pihak manapun? Iya. Sudah membuat surat perjanjian? Sudah. Insya Allah saksikan, ini adalah saudara kita dunia akhirat. Setelah bersyahadat ini, maka kita tolong, kita perhatikan, catat alamatnya, berikan bantuan. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong selama kau tolong saudaramu. La yu'minu ahadukum, kau belum diakui beriman, yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsi, seperti sayang pada diri sendiri. Ikuti syahadat yang Ustaz ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Maka dengan dan ini wajiblah engkau saudaraku mendirikan puasa dan haji, dan semua yang ada di hadapanmu ini adalah saudaramu dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, Berikutnya Ustaz, ini hari ini memutuskan juga untuk menjadi salah satu saudara kita di BFP. Hari ini baru saja melihat bagaimana keagungan dari ukhuwah kita, tergerak hatinya juga ingin bergabung menjadi salah satu saudara kita dari BFP. Masya Allah. Inna amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun. Tidak ada dalam tulisan, tidak dibukakan Allah hidayah. Ini atas kuasa Allah. Bukan saudaraku Hasan dalam Banua bersyahadat karena Allah, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Tidak. Allahu Akbar. Ikuti syahadat Ustaz Somad. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa
Alhamdulillah kita telah mendapatkan saudara baru. Sekarang saatnya kita akan sama-sama berdiri. Berikut ini kita akan sama-sama deklarasi persatuan umat yang akan langsung dipimpin oleh guru kita Ustadz Al-Ustadz. Ya, mungkin untuk Anda teman-teman yang membawa handphone bisa dinyalakan senternya, flashnya ya. Setelah ini juga kita akan langsung melanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Nyalakan semua flashnya. Kita nyalakan malam ini dengan janji bersama. Fadhal Ustaz. Ikuti yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami adalah masyarakat Muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Muslim Indonesia akan setia Republik Indonesia, Pancasila, Bagaimana mensucikan harta haram yang diperoleh dengan cara yang haram? Harta tadi haram, dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras. Beras tadi masuk rice cooker, berubah menjadi nasi. Nasinya disuapkan ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Nasi yang masuk ke mulut berubah menjadi darah, darah menggumpal menjadi daging, daging masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap darah daging yang ada di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya neraka jahanam. 1, 2. Tadi berdoa subuh, Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait. Doa tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak makbul? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh, kalau gitu tak usah dibelikan kelontong nasi uduk. Belikan ke apa? Ke pakaian. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau gitu sedekahkan ke anak yatim. Berikut ini kita saksikan santunan kepada anak yatim. Wah, kasih sapu kepala, kasih sapu kepala, kasih foto-foto, update status. Kasih. Wa anfiqu, bersedekahlah, wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berzakatlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang halal-halal saja. 4. Duit tadi dikumpul, kumpul, pergi ke Makkah haji dan umrah.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bagaimana cara menghalalkan yang haram nih Pak Ustadz? Udah kandung dapat, mau dibuang mubazir. Antarkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Kembalikan uang umat kepada umat. Pak Ustadz, ini saya dapat nih ya, 1 juta. Kalau saya balikkan ke negara tak akan balik. Negara tak mau terima, udah tanda tangan. Kemana? Balikkan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Pak Ustadz, yang 1 juta kemarin udah saya balikkan. Kalau 10 juta, saya istiqoroh dulu Pak Ustadz. Mau 1 juta, mau 10 juta, jangan. Disuap ke mulut anak. Anak-anak kita tuh hijau, bersih, suci, tak bernoda, fitrah. Ketika masuk ke dalam mulutnya darah dari haram, masuk ke dalam jantung, nih jantung sebelah kiri berdetak, terasa dia berdetak. Kalau tak berdetak mati dah. Menyemprot darah haram nih naik ke otak, naik dia ke otak, menyembur ke otak. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Otak pendosa, penipu, pembohong. Kenapa disebut penipu, pembohong nih otak? Karena darah dari jantung haram menyemprot ke otak, dan otak itu yang berpikir. Nih, makanya kalau sudah terbentur otak hilang. Kawan saya ada dulu di Mesir, kata dia hafal Quran. Abang dulu mat di Mesir hafal Quran, tapi pas naik sepeda motor jatuh, itu agak hilang-hilang sedikit. Saya bilang, bang, aku dulu punya radio rusak, terus gimana bisa betul? Ku jatuhkan sekali lagi, elok dia balik. Coba bang lagakan balik. Aku khawatir nanti ku jatuhkan hilang pula Al-Fatihah nih, kata dia. Jangan sampai kita suapkan yang haram-haram. Begitulah caranya supaya kita bersih daripada yang haram. 2. Bagaimana mensucikan harta halal tapi diperoleh dari sumber yang haram. Modal tadi haram. Modal haram. Dikembangkannya bisnis, bisnisnya halal. Maka modal haram itu pun tumbuh menjadi haram. Karena tak mungkin babi beranak kucing, beranak itik. Haram pasti haram. 3. Naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Nabi melarang hasil babi. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Apa satu lagi? Wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Karena perbuatan itu haram, hasilnya pun ikut menjadi haram. Jadi bagaimana nih Pak Ustaz? Balikkan uang umat kepada umat. Berat perjuangan saya, itulah ujiannya. Ada orang diuji sakit, lulus. Ada orang diuji kebakaran, lulus. Ada orang diuji kesehatan, ditembak, mati, lulus. Tapi ketika diuji, maka ini berat ujiannya. Maka selamatkanlah kita. Saya sudah menyampaikan ini. Ustaz apa memang tak pernah makan haram selama ini? Berusaha untuk menjauhi yang haram. Saya diundang ceramah ke bank konvensional, riba haram. Saya tak bisa datang, tolonglah Ustaz sampaikan. Iyalah, akhirnya saya datang, dikasihnya saya duit. Tentu hasil dari konvensional itu riba haram. Duitnya saya ambil, saya serahkan ke fakir miskin, ke anak yatim, ke masjid. Dikasihnya kuih kotak. Saya bawa pulang. Jam 5, jam 6, saya puasa sunat. Azan saya dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perut lapar, saya buka kuih tadi, lemper, sedap pula ini. Tapi haram. Haram apa halal? Haram apa halal? Haram apa halal? Tutup balik, ini haram. Nanti ajalah kuserahkan di simpang lampu merah. Biasanya banyak anak fakir miskin. Begitu sampai di lampu merah, satu pun tak ada fakir miskin. Seolah-olah mereka tahu saya bawa kuih haram. Masuk pengajian, ini belum buka puasa lagi. Masuk pengajian, ceramah, dikasih air putih segelas, minum. Selesai itu tanya jawab. Dari maghrib ke isya tanya jawab. Dari maghrib ke isya pengajian, dari isya tanya jawab setengah jam, saya pun pulang. Lewat jalan Sudirman, masuk jalan Nangka, mau mampir seafood, kerang rebus. Begitu mau turun, nampak saya orang buta memegang kotak kuaci. Tak jadi saya buka puasa, saya tanya dia, Bapak tinggal di mana? Dekat di sini. Ada yang jemput?
Tak ada. Ayolah saya antar. Yalah. Duduk, saya kasih dia kue kotak. Rupanya dialah yang rezeki makan. Nama bapak siapa? Purba. Oh, si Purba lah yang cocok makan ini. Yalah. Itulah cerita kue haram tadi. Oleh sebab itu Allah menjaga kita, anak cucu kita, jangan sampai kita makan haram.